apa namanya untuk bisa menelpon operator ya. Tidak seperti hotel-hotel, kalau Bapak Ibu kan ada hotel, maksudnya kalau di hotel kalau ada terjadi sesuatu bisa telepon ya, telepon ke housekeeping, ke operator, telepon ke apa namanya ke front office ya. Nah ini di situ tidak ada telepon Bapak Ibu. Jadi saya bingung nih gimana teleponnya ya. Jadi akhirnya saya email ya karena kebetulan waktu booking kan ada email ya. Jadi saya email ya ke hotel. Terus mereka waktu itu jawabannya karena itu sedang weekend, mereka bilang sorry kalau ini sedang weekend, jadi mungkin responnya memakan waktu ya karena jam kerja kita kembali adalah hari Senin ya. Jadi tidak seperti di Indonesia Bapak Ibu ya, kalau hotel itu 24 jam. Kalau di luar ya kayak di Eropa bahkan di Australia pun hotel itu ada waktunya Bapak Ibu. Jadi misalkan hanya sampai jam 8 malam itu mereka sudah pergi ya. Sering kayak gitu ya, di sini pun sama ya, beberapa hotel itu juga seperti itu, banyak hotel yang seperti itu, jadi karyawannya hanya standby sampai jam 8 atau 9 malam, selewat dari itu udah nggak ada orang ya. Nah kalau kita check in pun biasanya ada semacam kayak deposit box yang kita bisa mengambil akses kunci, karena tenaga orang memang sangat mahal ya kalau di luar. Jadi akhirnya untuk mengurangi budget karyawan ya akhirnya eh, mereka tidak bekerja 24 jam. Nah, di situ kita, waduh, ini gimana nih ya? Sementara itu hari Sabtu, Bapak Ibu ya, hari Sabtu orangnya baru datang hari Senin, ya, jam 8 pagi, ya, baru ada. Nah, untungnya, eh, malamnya kita mendapatkan respon ya, respon dari manajer ya. Jadi alhamdulillah direspon, ya. Lalu manajer bilang, oke nanti kita akan lihat apa yang menjadi kendala di situ ya. Jadi ternyata memang mesin cucinya yang rusak Bapak Ibu. Jadi ada error lah, apa saya nggak tahu, akhirnya dibetulkan oleh teknisi. Nah, jadi kalau Bapak bisa melihat ya, jadi teknologi is good tapi perlu maintenance ya. Jadi harus terus diperhatikan ya. Lalu using public transport in Madrid. Nah, ini di metro kita juga sebenarnya cukup mudah ya, navigasinya cukup bagus ya dan mudah diikuti. Tapi ada beberapa hal juga yang kita mengalami kesulitan. Jadi ini Metro Madrid, jadi ini untuk beli tiket ya. Jadi beli tiketnya itu dia pakai mesin. Ya, jadi kita bisa masukkan uang atau kredit card ya untuk mendapatkan tiket. Tapi problemnya adalah ada banyak sekali jenis tiket Bapak Ibu ya, so many tiket. Nah, untuk orang yang sudah lokal, mereka tahu ya tiket mana yang ingin dibeli ya. Tapi kalau untuk turis atau wisatawan yang baru seperti waktu saya dengan keluarga, tentu kita bingung ini tiket yang mana yang mau dibeli ya. Em, karena tiketnya juga nggak apa namanya kita kan nggak salah beli tiket ya, nanti malah terjadi kendala ya kalau kita salah beli tiket. Em, nah ternyata di situ ada lack of information, jadi instructionnya jadi tidak cukup jelas ya. Eh, dan kita akhirnya harus mencari orang, kebetulan ada beberapa penjaga di situ ya, kayak semacam em, kayak security lah ya. Jadi kita meminta tolong bantuan dari mereka. Kadang kita juga meminta bantuan dari orang lokal ya yang kira-kira bisa bahasa Inggris ya. Kita tanya, can you help us gitu ya. Jadi untuk beli tiket ya. Karena tiketnya ini macam-macam Bapak Ibu, ada terusan ya, ada yang sehari one day pass, ada yang 3 day pass, ada yang untuk ada family, untuk yang lain khusus ke lain ini dan ini. Jadi cukup membingungkan untuk eh, wisatawan. Tapi kalau untuk navigasinya sendiri cukup mudah ya. Jadi di sini ternyata instruction is very important ya. Informasi dan juga instruksi itu sangat-sangat penting. Nah, di sini kita lihat ya, ini berdasarkan autoetnografi ya. Autoetnografi kita lihat dari role and experience dari researcher. Jadi di sini ada teorinya Bapak Ibu ya. Teorinya adalah dari Kelly et al. Tahun 2017 ya. Jadi role and experience ya of people atau wisatawan itu ternyata bisa terbagi menjadi 6 ya. Convenience seeker, motivated workers, judge, enforced worker, and skilled workers, and assistance provider. Nah, untuk sebagai confidence seeker, kita menganggap bahwa penggunaan teknologi ini efisien, ya, efisien, cepat, dan juga tidak bertele-tele, ya, trouble-free service.
And the feelings ya, jadi ini kan feelingsnya ya, feelings involve ya, karena di autoetnografi kita juga involve feeling kita sebagai researcher. Nah, feeling kita karena kita tahu cara menggunakan teknologi ini, jadi kita merasa wah kita independen ya, tidak perlu bantuan orang, merasa kita tuh bebas ya untuk melakukannya. Nah, motivated worker ini adalah sense of responsibility to take part to effective service delivery, willing to learn to use technology. Jadi kita berkeinginan ya untuk mempelajari bagaimana menggunakan teknologi ini dan juga menghindari kesalahan. Nah, untuk judge ini pada saat kita mengevaluasi dan mengcompare ya, giving feedback and recommendation. Enforce worker adalah saat kita mengalami kesulitan ya, jadi kita kesulitan menggunakan teknologi dan tapi memang nggak ada opsi lain ya, jadi no other option ya. Contohnya kayak tadi misalkan check in ya, online check in yang menggunakan self check in mesin ya, memang nggak ada option lain karena nggak ada reception ya, jadi mau nggak mau ya memang harus pakai pakai mesin. Nah, kalau terjadi kesulitan seperti ini, tentu emosinya akan berubah, Bapak Ibu ya, yang tadinya merasa independen dan oke gitu ya, menjadi stres dan juga annoyed. Lalu unskilled worker, nah di sini kita merasa bahwa kita akhirnya kok bego banget ya, maksudnya kok very stupid ya, jadi and I need help from other people, ya merasa hopeless ya, helpless. Assistant provider, nah di sini kita merasa kita sudah tahu cara menggunakannya dan kita membantu orang lain untuk menggunakan teknologi. Ya, jadi di sini feelingnya tentu sudah berubah menjadi empathy and obligation to help other people. Nah, ini adalah di sini Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana waktu itu kita mengaplikasikan teori ini ya. Jadi pada saat kita membuat suatu penelitian tidak sekedar hanya menceritakan Bapak Ibu, tapi harus kita kaitkan juga dengan teori ya, dengan suatu konsep. Nah, ini teori yang kita ambil ya dari Kelly, Lawler, and Malvaise ya, 6 roles in self-service technology encounters. Ini adalah konsep atau teorinya ya, teori mengenai self-service technology encounters. Ada 6 roles ya. Nah, kita lihat di sini, kita refleksikan ya dengan pengalaman kita dari tadi menggunakan metode etnografi ya. Jadi pada saat kita going around the city of Innsbruck ya, itu kita dan juga visiting theme park in Den Haag, itu kita motivated worker ya, sama juga dengan using Metro Madrid karena kita ingin menggunakan teknologi ya, we want to learn ya, we excited to try to use the technology. Tapi setelah itu karena kita mengalami juga kesulitan ya, akhirnya kita mengevaluasi dan mengcompare ya. Akhirnya yang terjadi kita merasa sebagai unskilled worker, kita kok kayaknya nggak ngerti ya, cuman seperti ini aja, pokoknya kok jadi nggak tahu ya, feeling like stupid gitu ya. Lalu di sini yang Hotel X in Vienna ya, kita untuk merasa sebagai convenience seeker karena kita merasa nih check-in self service ini oke lah, gampang ya, karena kan semua sudah hanya pakai kredit card ya. Tapi ternyata juga ada kesulitan ya, pada saat kita staying di hotel ini ada kesulitan, kita kembali mengevaluasi, akhirnya juga timbullah sebagai perasaan stress and annoyed ya with what happened. Tapi ada terkait juga dengan enforced worker ya, jadi di sini ya, karena mau nggak mau ya kita harus melakukan juga, akhirnya kita merasa sebagai enforced worker ya, jadi terpaksa harus melakukan itu ya. Jadi Bapak bisa melihat dari roles dari self service technology encounters ini terjadi perubahan ya, perubahan experience. Nah, ini untuk aplikasi etnografi ya di tourism research, tadi kita kan combine ya dengan etnografi ya. Di sini karena waktu itu kita sebagai pasif ya, atau lurker approach atau sebagai passive observer ya, jadi kita tidak memerlukan konsen dari partisipan karena data ini diambil dari public domain, TripAdvisor ya, lalu juga dari booking.com ya. Walaupun bisa kita menggunakan metode seperti interview atau online, tapi kita tidak